Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran kas. Sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama yaitu definisi anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Tujuan penyusunan anggaran kas antara lain yang pertama untuk menentukan saldo posisi kas, antara lain untuk menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya, cara penyusunan anggaran kas. Berikut cara penyusunan anggaran kas melalui beberapa tahap. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam satu bulan. Jika Anda baru memulai bisnis, Anda harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin Anda miliki setiap bulan. Selain itu, bisnis juga perlu menentukan jumlah penjualan yang akan Anda miliki selama bulan pertama. Penjualan harus mencakup penjualan tunai dan penjualan yang Anda lakukan kepada pelanggan yang membayar secara kredit. Kemudian tentukan arus kas keluar dan perusahaan sebulan. Anda akan memiliki pengeluaran setiap bulan. Misalnya bisnis perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Pengeluaran bulanan lainnya termasuk biaya iklan dan juga pajak. Namun ada juga pengeluaran lain yang terjadi sekali, misalnya pembelian peralatan komputer, kendaraan, atau pengeluaran lain yang lebih besar. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Ini berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. Jadi Anda akan memiliki cukup uang untuk menjalankan perusahaan Anda. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Anda harus memutuskan saldo akhir minimum yang harus dimiliki perusahaan Anda setiap bulan agar bisnis dapat berjalan dengan baik.
Yang kemudian jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Dalam bisnis, hutang atau uang pinjaman bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Meminjam uang dapat dilakukan dari keluarga, teman, investor, atau dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Jika arus kas bisnis positif, pada bulan berikutnya Anda dapat membayar kembali pinjaman. Selanjutnya, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan terus dilaksanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman Anda seminimal mungkin dan arus kas masuk Anda lebih besar dari arus keluar. Penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah untuk konsisten dengan sebisa mungkin. Kemudian, metode anggaran kas. Berikut merupakan paparan mengenai jenis-jenis atau bentuk dari anggaran kas. Yang pertama yaitu metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Metode yang kedua yaitu metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya dianggap setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi, stok pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditur dan dengan mengurangi dividen pembayaran modal peningkatan debitur, peningkatan stok dan penurunan kreditur. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir dari kas. Informasi berikut ini diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode dan rugi yang disesuaikan. Yang pertama, saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih untuk periode tersebut. Yang ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang keempat, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Yang kelima, pembayaran dividen. Metode yang ketiga yaitu metode neraca. Dengan metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Kemudian faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, yaitu yang pertama yaitu kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditur dan membayar pokok utang kepada kreditur, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau prive untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Itulah penjabaran atau presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.